Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita ada di halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jadi kitab ini kitab asli yang dibentuk PDF. Bisa antum download di Google. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zina takhtalifu darajatuhu fi ghilazih. Pembahasan sebelumnya kita bahas tentang tindakan keji atau bisa dikatakan pelecehan seksual atau yang dikenal dengan zina. Kata beliau, waz-zina takhtalifu darajatuhu fi ghilazih. Perbuatan zina itu akan berbeda sesuai dengan tingkat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Falaisa huwa fi imra'atil kafir al-muharibi mithluhu fi imra'atil muslim. Jadi melakukan perbuatan zina dengan orang kafir itu tidak sama dengan melakukan perbuatan zina dengan perempuan muslimah, tidak sama. Jadi dosa itu macam-macam. Ada dosa yang ekstrim, ada dosa yang tidak terlalu gitu. Tapi semuanya sama-sama dosa. Sama-sama dosa besar. Cuma tingkat dosanya tersebut itu disesuaikan dengan orangnya. Walaysa huwa fi imra'ati mutlaqin fi imra'ati mutlaqin muslimin fi imra'ati mutlaqi muslimin mithluhu fi imra'atil jar. Allah. Dan melakukan perbuatan zina dengan perempuan muslim secara perempuan muslimah secara mutlak itu tidak sama dengan melakukan perbuatan zina dengan tetangga sendiri. Tentunya melakukan perbuatan zina dengan tetangga sendiri itu lebih kejam daripada melakukan perbuatan zina dengan orang lain yang tidak kenal misalkan atau jauh, bukan tetangga. Walaysa huwa fi imra'atil jari mithluhu fi imra'atil jaril garib. Nah, melakukan perbuatan zina dengan istri tetangga tidak sama dengan melakukan perbuatan zina dengan kerabat sendiri. Wal iyadzubillah. Melakukan perbuatan zina dengan ibunya, wal iyadzubillah, tidak sama dengan melakukan perbuatan zina dengan istri tetangga. Jadi dosanya itu beda. Jadi berkelas. Wa imra'atul agrab ashaddu min imra'atil qarib. Dan melakukan perbuatan zina dengan yang lebih dekat lagi tidak sama dengan yang lebih jauh. Jadi melakukan perbuatan zina dengan ibunya sendiri wal'iyadzubillah itu tidak sama dengan melakukan perbuatan zina dengan keponakannya. Wa imra'atul mujahidi ashaddu min imra'ati ghairih. Melakukan perbuatan zina dengan istri orang-orang yang berjihad fisabilillah tidak sama kelasnya dengan melakukan perbuatan zina dengan selainnya. Wa ghairi dzati zauj laisa zina biha kazina bidzati zauji wa hakadha. Melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan yang sudah mempunyai suami tidak sama dengan melakukan perbuatan zina dengan perempuan yang tidak punya suami. Jadi ada tingkatannya. Semoga kita semua dijauhi dari perbuatan keji seperti ini. Nas'alullah al-'afwa wa salamah wal lutfa wa taysir ya Rabb. Nabbahana ila hadzal ma'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aysaru alaihi min ay yazniya bi imra'ati jarih. Kita diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya apabila laki-laki itu melakukan perbuatan zina dengan 10 perempuan itu lebih mudah daripada dia melakukan perbuatan zina dengan istri tetangganya sendiri. Semuanya dosa,
Tapi lebih berat lagi apabila dia melakukan perbuatan zina dengan istri tetangga. Karena dia juga mengotori istri tetangga, juga menyakiti tetangganya sendiri. Tidak menghormati tetangganya sendiri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Kehormatan istri-istri orang-orang yang berjihad fi sabilillah itu sama halnya dengan kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi tidak boleh seseorang itu berzina dengan ibunya karena menjaga kehormatan ibu. Maka sama juga istri-istri mujahid fi sabilillah tidak boleh. Ya, dan kehormatannya sama dengan kehormatan ibu. Ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa waqafa lahu yawmal qiyamah fayakhudhu min hasanatihi ma sya'a hatta yarda. Apabila ada seorang laki-laki yang pergi berjihad fi sabilillah, meninggalkan istrinya di rumah, berpesan pada tetangganya untuk memberikan penjagaan pada istrinya yang ditinggal, tapi dia khianat. Dia malah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Maka kelak di akhirat, kebaikan dari orang yang melakukan khianat tadi itu akan diambil oleh orang yang berjihad sampai hilang semua kebaikannya. Thumma iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma dhannukum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menoleh pada kita-kita nih yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannukum? Kira-kira apa yang kalian duga? Orang mujahid fisabilillah ini akan mengambil semua kebaikan yang dia telah perbuat. Bukan hanya mengambil sebagian, seluruhnya. Inna dhanna biman hukima fi hasanati insanin fi dhalikal yawmir rahib lahaqi zina annahu la yatruku min hasanati hasanatan wahidah. Satu kebaikan pun tidak disisakan, semuanya diambil. Ya, semuanya diambil. Kalau semua kebaikannya sudah diambil, wanzur anta masira min man la hasanata lahu, maka semua kebaikan yang dia miliki sudah terhapus semuanya, sehingga dia akan masuk neraka. Kama anna zina syarifa a'zamu ithman min zina al-wadi'. Orang yang mulia melakukan perbuatan zina tidak sama dengan orang yang rendah, rakyat jelata melakukan perbuatan zina. Banyak sekarang beredar kabar-kabar pencabulan yang mana itu dilakukan oleh orang-orang terhormat, bahkan kiai, pengasuh pondok pesantren melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka pekerjaan mereka yang seperti ini tidak sama dengan orang rendah melakukan perbuatan zina, tidak sama. Wa zinal jahili lam yakul ahadun innahu ka zinal alim. Ada orang bodoh melakukan perbuatan zina, tapi itu tidak sama dengan orang alim dipanggil kiai, dipanggil pengasuh pesantren, ya, dipanggil dai, penceramah, tapi masih melakukan perbuatan zina. Tidak sama. Tentunya orang yang alim tersebut hukumannya lebih berat. Wa zina syabi laisa fid dagadir ka zina syekhil ajuz. Anak muda melakukan perbuatan zina tidak sama dengan orang yang sudah tua renta tapi masih sempat melakukan perbuatan zina. Tidak sama. Orang tua sudah bau tanah masih melakukan perbuatan zina, yang sejatinya dia harus semangat melakukan ibadah. Afadana hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam aidan. Kita bisa mengambil faedah ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok orang yang tidak akan
apa yukallim? La yukallimuhullah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa la yuzakkihim. Tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim. Tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. 3 orang. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih. Siapa orang-orang tersebut? Pertama nih, syekhun zanin. Orang yang sudah tua tapi masih sempat melakukan perbuatan zina. Wal iyadzu billah. Allah. Wa malikun kadzdzab. Raja pendusta. Pemimpin tapi pendusta. Ini tidak akan diberi pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa'ilun mustakbir. Ada orang fakir tapi sombong. Fakir, tahu dirilah. Fakir masih sombong. Ini tidak akan diberi pandangan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 orang nih. Orang tua tapi masih sempat zina. Pemimpin tapi pendusta. Orang fakir malah sombong. Tidak akan diberi pandangan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Rawahu Muslimun wa Tabarani wa Nasa'i. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tabrani dan juga Imam Nasa'i. Enggak, bukan fakir ilmu, ini fakir secara finansial. Kalau fakir ilmu namanya jahil. Statusnya orang fakir itu kan tahu diri. Fakir kok malah sombong. Itu kan aneh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana sirbalun yusarbiluhu Allahu may yasha." Sesungguhnya iman itu adalah pakaian yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah pakaian kita. Setiap orang yang beriman berarti itu sudah mempunyai pakaian keimanan. Fa idza zanal 'abdu, apabila seorang itu melakukan perbuatan zina, nuzi'a minhu sirbalul iman. Maka pakaian keimanannya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba rudda alaihi. Kalau dia taubat, maka pakaian keimanannya itu akan dikembalikan lagi. Semoga pakaian keimanan ini tidak dilepas dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi wal lafdhu lahu wa jaa fi hadzal ma'na ghairu haditsin. Ada banyak hadis yang sama seperti ini. Wa min hadza, dari ini, ma jaa fi haditsin rawahu al-Bukhari wa Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang melakukan perbuatan zina ketika berzina dia mukmin. Tidak ada ceritanya. Maksudnya ketika dia melakukan perbuatan zina dia kafir. Zahirnya seperti itu. Tapi lihat pembahasan ulama. Wa hadza bi zahirihi yanfil iman 'aniz zani. Kalau kita melihat zahir dari hadis ini, seakan-akan orang mukmin yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia melakukan zina dia kafir. Seakan-akan seperti itu. Fayakunu kafiran min ahlin naril abadiyah. Seakan-akan dia menjadi orang kafir, menjadi orang yang masuk ke dalam api neraka. In tuwfiya musammiman ala tamadi ala hadha dzambil azim. Kalau dia wafat dalam keadaan bertekad, mempunyai keinginan tinggi untuk terus-menerus melakukan dosa yang besar ini. Wa fi dzalika min ar-rad'i wa zajri an hadhihi al-fahishah ma fihi tawsiratun li dhawin nuha. Jadi dalam hadis ini seakan-akan ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan zina ini, yang bisa diambil pelajaran oleh kita nih. Bahwasanya orang yang melakukan perzinahan, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Ketika zina, maka pakaian keimanan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebagian ulama menginginkan bahwasanya ketika ia melakukan perbuatan zina, dia tetap iman, cuman imannya itu tidak sempurna. Dia masih iman, ya, masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi imannya itu tidak sempurna. Wala mani'a min an yurada bil imani fil hadits al imanul kamil alladhi yatarattabu alaihi ma yaqtadihi. Maka tidak ada halangan di dalam hadis tersebut bahwasanya yang dimaksud iman itu adalah iman yang sempurna. Karena iman seorang muslim itu kadang naik, kadang turun juga. Ya. Iman kita tidak sama dengan imannya malaikat yang terus-menerus update. Kalau iman kita ini kadang turun, kadang nambah gitu. Fala yunafi ayyakuna zani mu'minan. Maka tidak bisa menafikan hadis tersebut bahwasanya orang yang melakukan perbuatan zina itu masih dalam keadaan iman. Walakin ma'al ghaflah allati taj'alu an-nadhir ilaihi la yufarriqu bainahu wa bainal kafir fi jur'atihi 'alal ma'asi. Tapi karena dia sudah memberanikan diri melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, melakukan perbuatan zina, seakan-akan orang yang memandangnya itu seakan-akan dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, apa dia muslim, apa dia kafir. Wa far'i biha farhan syadida li'annaha hawahu wa mahbubuhu. Seakan-akan dia bangga dengan perbuatannya tadi. Kitab Adabul Islam. Ini ada kitab Adabul Islam. Wa ala kulli hal al-hadithu mur'ibun wa mudhibun lizzunati alladhina yafhamuna wa ya'qiluna awaqibal asya. Ala kulli hal, hadis yang tadi dibacakan itu sangat menakutkan ya. Karena di situ ada ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.